Apa deh? Itu kan dari gambar yang tadi Bapak buat itu kan ada dua tuh Pak. Yang atas tuh kan yang Iya, full saya precast ya Pak. yang ini ya. Ya. Iya, terus Yang bawahnya itu kan half slab. Nah, itu sebenarnya kenapa sih Pak ada half slab itu? Karena kan kalau bayangan saya tuh lebih gampang si yang full precast itu Pak. Nah, kenapa iya. harus ada si half half slab itu Nah, Pak? oke, Half saya slab jawab. precast itu Pak. Oke, saya jawab ya. Ya Pak. Memang precast itu untuk slab ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Ada yang langsung dan ada yang maksudnya langsung gini loh, langsung solid ya, langsung jadi satu. Full slab namanya. Ya. Ada namanya full slab. Full slab itu sebenarnya sama dengan HCS ya. HCS itu nggak ada topping. Ada split aja di atas sedikit ya, 5 cm untuk meratakan. Jadi ada dua untuk precast, half slab dan full slab. Precast ini ya, maksudnya precast bukan HCS ya, yang full, yang solid. Nah, full slab kapan digunakan dan half slab kapan digunakan? Nah, ini full slab kalau saya gambarkan di bawah, ya. Saya gambarkan di bawah gini. Nah, ini bentuknya total ya. Kok gini sih, sorry. Ini saya gambarkan total. Ya, tinggi gitu ya. Nah, gini. Ini adalah full, ini adalah half slab ya, ini half slab. Full slab bisa berperan sebagai tumpuan dan lapangan. Ya, bisa berperan sebagai tumpuan dan lapangan jika satu, panjang penyaluran itu benar, ya, atas dan bawah. Panjang penyaluran atas dan bawah itu benar. Yang kedua, panjang penyaluran itu akan berpengaruh kepada apa? Pertama, lebar peletakan. Kedua, tipe dari full slab. Kemarin udah ada contohnya kan, di balok, ada di coak baloknya kan gitu ya, untuk mencapai panjang penyaluran. Ya, ada yang ke sini, ini harus memenuhi panjang penyaluran, lebarnya, ada yang menerus, ya bisa. Kalau menerus harus ada sambungan, nah sambungan itu harus diapakan kan gitu ya. Jadi tergantung peletakannya deh. Nah, mengenai peletakan, bisa dibuat suatu peletakan berbentuk korbel. Jelas ya? Jadi peletakan itu bisa dibuat berbentuk korbel. Jadi kalau digambarkan seperti ini, yang kemudian saya ambil di sini mana ya, segitiga. Nah ini dia nih. Nah gini bentuknya, ya ada kupingnya. Ya. Bisa dibuat seperti ini nih. Artinya apa? Dia akan mundur ke belakang peletakannya ini, apa full slabnya. Dia akan mundur ke belakang. Artinya ini akan tercapai nanti di sini. Ditambah dengan ini. Jadi nggak usah sampai bawah, kan mahal tuh. Ya. Jadi sepanjang balok ini nanti ada namanya kupingan atau korbel kecil. Ini ya. Untuk peletakan dari full slab ini. Jelas deh. Jadi kalau digambarkan gini, nah ini anggap aja full slab ya. Jadi peletakan di sini deh. Jadi tidak ngambil daerah kolom. Wah Pak, kolomnya masih kurang ini Pak. Tembel lebar skin, jangan lebar balok sorry ya. Balok ini kurang lebar Pak. Jangan mengambil lebar balok lagi, nanti akan lebih besar lagi. Ini aja dimundurkan ke belakang sesuai dengan syarat 7 cm kemarin yang pernah kita presentasi ya. Atau ininya dilebarkan untuk mencapai panjang penyaluran atau lap spesies boleh di sini. Nanti dari sebelahnya ada tulangan lagi dari sebelah sini. Jadi ini diperhatikan kalau dia full slab. Ya jelas.
ini akan berpengaruh. Tapi yang sangat mempengaruhi adalah tarik. Ya. Karena LD-nya tarik beda dengan LD tekan. LD tekan itu akan lebih pendek dibandingkan LD tarik. Ya, karena dia tekan. Itu ya, jadi itu deh. Jadi apa namanya, gambaran seperti itu deh. Jelas, Kevin? Iya Pak. Jelas ya. Jadi kalau dia full slab itu kelemahannya di situ, bukan kelemahan sih, dia perlu ini supaya atasnya ini memenuhi syarat. Ya. Kalau yang half slab dia langsung ditoping aja, manjang seret ke sini langsung topping. Jadi nggak perlu ini. Karena tekan ini adalah banyak penyalurannya tidak, atau spesiesnya tidak seperti yang tarik. Ya, lebih panjang tarik pada tekan. Ya, jadi itu ya. Itu kelemahan dan keuntungannya ya kalau dia pakai full slab. Dan ini juga kalau keuntungan lagi, kalau full slab dia hanya sedikit di sini nanti dicor. Ya, di growting sedikit. Tapi growtingnya juga bukan growting toppingnya bukan dari beton biasa deh, ini harus growting. Karena kalau tidak growting dia akan dikhawatirkan retak ke sini. Dari atas kan retak ya. Kalau pakai bahan growting dia akan tidak retak. Jelas? Iya Pak. Pak berarti kalau yang half slab itu nggak usah ada yang tambahannya itu ya Pak? Yang mana? Half slab Ya. ini? Nggak usah ada tambahan yang... Oh, nggak usah. Dia di sini aja. Kita lihat Oh. ini loh. Ini tekan di sini deh. Ya, di sini ada tekan kan? Ya, Nah, tekan ini memenuhi syarat nggak gitu loh deh. Banyak penyalurannya. Kalau ditekan itu tidak sepanjang dari yang ditarik. Karena tahu sendiri kan, tarik harus memenuhi panjang penyaluran, gitu. Kalau tekan kan beton sendiri tidak bisa nahan tekan. Cuman ada syaratnya gitu. Tetap ada syarat ya. Nanti ada di sana, nanti ada. Ya, hitungannya nanti ada. Ada lagi? Ya, Dek, silakan. Yang mana nih, Dek? Yang mana nih? Oh, ini. Hitungan tuh gini, Dek. Berhitungnya kayak gini di mana dia? Rho omega apa tadi? Yang atas ya tadi ya. Oh, bukan ini, tulang tunggal. Itu tumpuannya. Tapi emang ada ya? Yang mana ya? Oh, yang perhitungan ya, AS ya. Dari A ya. Ini di sini ada deh. Nah, ini loh. Rho W ada. Ya. Jadi ini maksud gini deh. Jadi ini yang ada, rho yang ada tuh adalah sekian. Ya, rho yang ada sekian. Ini yang di sini salah ini. Ini kan ini kalau ini salah nih, sorry. Ini kita kasih ini aja nih. Ini kita kasih, ini kan simbol, masih simbol ini deh. Nah, ini simbol di sini, ini jangan simbol ini Times New Roman. Nah, ini bukan ada simbol lagi, bukan ya? Ini simbol ini, sorry. Kalau nggak saya lihat ini dulu aja deh ya, nanti saya ganti itu. Jadi sebenarnya ini deh, nah ini dia. Jadi sebenarnya ini ya, KW ada, ASW yang ada ya, dibagi dengan BW kali D. Ya, itu mencari rho-nya. Rho itu kan gitu. AS itu kan rho BWD kalau AS itu ya. Ya kan? Mencari AS ada rho kali B kali D kan gitu. Cuma dibalik aja itu, ya. Ini salah ininya. Salah apa, ini masih bentuk ini nih. Masih bentuk apa namanya?
Iya masih simbol ini. Sorry. Padahal berubah sendiri. Bisa diperbaiki deh. Kelamaan. Oke, jadi ini aja ya. Kamu ini coba tuh. Kalau mau tahu itu ya. Ini dia ya. Ya. Ini dia. Kalau lain udah enggak ya? Yang lain udah enggak ya? Iya deh. Ada lagi yang lain? Ini kayak nyari tulangan biasa deh ya. Cara nyari tulangan tunggal biasa. Ada yang lain? Tanya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Di yang gambar PPT, Pak. PPT yang Ya. mana nih? Yang presentasi yang itu, Pak, yang Bapak gambar. Ini. Bukan, Pak, yang tadi ada full, ada half gitu-gitu, Pak. Oh, ini Word-nya. Ya, Word-nya, Pak. Nah, Iya. yang di atas, Pak, Ini. yang Ini ada beban ya, ini tumpuannya. beban ya. Ya, Pak, yang ada tumpuannya, Pak. Nah, saya mau nanya yang ada tumpuan itu kan berarti di atas yang ada tumpuan sendi itu kan diasumsiin dia selalu sendi-sendi ya, Pak, itu ya. Nah, Gambar bukan sendi deh. Ini cuma gambar aja. oh iya, nah. Jepit elastis sebenarnya dia ya. Oh, Ini nah. bukan sendi deh, dia jepit elastis. Nah, maksud jepit elastis di situ kayak penerapan di aplikasi di lapangannya itu nanti tulangannya gimana sih, Pak? Ya tetap aja kita pakai gini. Kalau plat, ya, kalau plat itu kalau kan ada namanya balok T dan balok penuh, ya. Ya, kalau plat sebagai sendi jepit elastis itu seperti balok T. Itu jepit elastis karena dia jepit tapi dia masih bisa elastis di situ deh, tidak kaku. Tapi kalau dia sudah tebalnya besar, T-nya besar, platnya besar, akhirnya dia sebagai balok biasa. Ya, jelas nggak, Dek? Perbedaannya itu. Cuma dalam aplikasi, di mana di etapnya, tetap kita pakai boleh sendi, boleh jepit. Karena sama aja, sendi jepit di sini sama aja. Hasilnya nggak jauh beda gitu, Dek. Ya, kita terapkan sendi atau jepit nggak jauh beda. Karena jepit juga nanti ada momen di sini, kecuali di akhir. Kalau sendi maksudnya ya, kalau sendi akhirnya juga nggak ada momen. Kalau sini tetap ada momen, keseimbangan. Tapi kalau jepit juga sama aja ada momen. Jelas deh? Ya. Jelas, Pak. Cuma lebih baik karena ini platnya tinggi, kita pakai jepitnya jepit murni aja. Karena platnya kan tinggi. Platnya sekitar 25 cm ya kan? Dia sangat kaku di situ, kita pakai jepit biasa. Jadi boleh pakai sendi, tapi lebih baik pakai jepit aja di sini gunakan. Karena gambar jepitnya susah di sini. Baik, Ya, Pak. Iya, Pak. Ya bedanya di sini, Dek. Nanti kalau di sini sendi ya sini momennya 0. Ya, dia akan lebih besar di sini nanti. Cuma kalau jepit ini akan berkurang. Namanya distribusi momen, ya kan? Ada kan perhitungannya distribusi momen ini berapa persen, ya kan? 30 boleh, ya kan? Maksimum kalau misalnya 30. Ya, boleh distribusi. Oh, kebesaran distribusi ke sini ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Jadi kalau kamu lebih baik ya gunakan karena di sini ada jepit, perilaku di lapangan adalah sebagai jepit, tapi elastis. Jadi jangan dipasang sendi di sini. Kalau tengah ke sini silakan aja. Ini nggak boleh. Kalau tepi pasti diambil jepitnya ya. Tapi tetap aja perhitungannya kita mengacu ke yang tengah, momennya yang terbesar. Ya. Iya, Pak. Gitu. Jadi kalau di sini momen terbesar diambil. Karena kalau kamu nanti di konsultan, jangan sekali-sekali kamu irit. Ya, kalau kamu irit nanti takutnya di lapangan itu bebannya berbeda. Mereka pengguna itu kan nggak tahu beban apa digunakan, itu nggak ngerti. Berapa kapasitasnya nggak ngerti, gitu loh, Dek. Jadi kalau kamu pakai beban yang lebih besar, artinya ya kita itu udah ini konsultan lah, lebih boros maksudnya lebih boros dikit gitu loh. Untuk mengantisipasi pengguna menggunakan beban yang lebih dari yang kita rencanakan. Contohnya jembatan, dia apakah jembatan kamu itu didesain sesuai dengan itu? Enggak, dia ditambahin lagi sama dia. Hasilnya ditambahin lagi, enggak seperti itu. Karena kalau seperti itu banyak yang jebol, kita tahu sendiri kan,
kendaraan di Indonesia emang muatannya sesuai? Ya kan? Muatannya nggak ada yang sesuai jembatan Indonesia itu. Anunya apa, bebannya itu kendaraannya nggak ada yang sesuai. Makanya mengantisipasi hal seperti itu, dilakukan hal-hal yang memang tidak di-expose. Itu udah anu sendiri, konsultan sendiri, perencana sendiri. Yaitu mengantisipasi hal-hal seperti itu, beban lebih segala macam. Jelas deh? Jelas Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang lain? Jangan sampai bingung ya, jangan sampai Pak, mau bingung. nanya lagi Pak. Ya, boleh, silakan. Pak, itu kalau dibandingin gitu Pak, misalkan full precast sama yang half itu, Iya. misalnya dimensinya sama gitu, dibandingin kekuatannya bakal sama atau beda sih Pak sebenarnya? Dimensi apa nih, Dek? Dimensi total ya? Iya, misalnya Yang half dimensi total gitu totalnya ya? sama. Ya, Iya, totalnya misalnya sama gitu dimensi ya, totalnya terakhir sama gitu ya? Iya, iya. Terus maksudnya kekuatan? Iya, kekuatannya itu bakal sama atau beda gitu Pak? Kan gini deh, kita kan ada hitungan, ya kan? Hitungan itu kan memenuhi untuk memenuhi kekuatan, gitu. Dia mau pakai apa, half slab, mau pakai full slab, semuanya sesuai asal atau sama, asalkan memenuhi kriteria dari perhitungan yang ada dan dipersyaratkan dalam peraturan. Tapi memang benar ya, peraturan itu belum tentu kita ikuti. Boleh nggak ngikuti peraturan, boleh deh. Tapi, nah ada tapinya. Pertama, itu dijamin aman. Ya, dijamin aman gimana? Pernah dilakukan tes. Itu nggak apa-apa deh. Silakan aja. Saya pernah melakukan apa namanya di precast itu ada namanya sambungan dengan embedded joint yang berbeda. Nih ya, saya gambarkan sebentar ya. Sebagai gambaran aja. Saya kadang-kadang desain tuh nggak sesuai peraturan, loh. Nggak sesuai peraturan kenapa? Yang penting kita masuk, analisa kita masuk gitu loh. Oh ini seperti ini, teknik dasarnya masuk. Saya penelitian kadang-jarang nggak sesuai dengan apa pakai PCA itu ya. Itu rumusannya jelimet seperti itu, ternyata di versi singkat. Ini salah satunya gini. Dan hasil ujinya ya nggak masalah. Bagus. Sama apa namanya, sama yang di PCA nggak beda. Nah, saya pernah lakukan seperti ini. Nah, ini kalau di PCA, kalau syarat PCA ini bentuknya beda. Nah, kalau saya gini deh, di PCA itu syaratnya bentuknya gini, ada seperti ini bentuknya. Nah, pada penelitian saya buat seperti ini. Ternyata hasilnya nggak ada masalah. Kalau ini kan nggak pakai derajat-derajat ya, ini langsung aja, jadi ada tekuk segala macam. Ini lurus, dilas di sini sama. Tapi dia lurus. Dan itu hasilnya nggak ada masalah deh, jadi sesuai dengan balok konvensional. Jadi saya bandingkan antara balok konvensional dengan balok precast seperti dengan sambungan seperti ini. Itu hasilnya nggak ada masalah gitu, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita boleh aja melanggar peraturan, bukan melanggar, istilahnya tidak memakai peraturan, asalkan sudah dilakukan penelitian. Ya, aman, bahwa itu aman, tidak masalah. Jadi peraturan boleh kita ikuti, boleh tidak. Tapi kalau tidak, ya kita harus menjamin bahwa itu aman. Pernah dilakukan penelitian atau uji coba lah dimanapun terserah. Yang tidak diekspos boleh, tidak di jurnal boleh, yang penting kamu pernah melakukan penelitian seperti itu. Ya. Yang penting dasar-dasar untuk apa namanya perilaku dari elemen-elemen yang ada itu ngerti gitu loh, jelas. Jadi nggak ada masalah. Ya, jelas deh ya. Nah, nih perilaku di sini seperti apa, perilaku di sini sambungan seperti apa, nanti di sini seperti apa, itu harus tahu deh. Nah, kalau tahu, nah kamu lakukan satu perhitungan sesuai dengan rumus yang ada boleh atau tidak, yang sesuai rumus yang ada boleh. Yang penting dijamin aman dan pernah dilakukan penelitian atau pengujian. Ya, jelas deh ya? Jelas deh? Iya Pak, makasih Pak. Jadi manapun, baik ini ataupun ini, itu nggak ada masalah. Nah, kalau yang ini, nah ini ya.
Kalau yang ini, yang half slab, dia itu kan 2 lapisan ya. 2 lapisan itu kalau ada beban berat di sini di atasnya, cenderung ini akan terjadi bergeser. Masuk logikamu nggak? Masuk logikanya nggak, Dek? Jadi kalau saya gambarkan, saya gambarkan 2 buah benda. Ini saya gambar di bawah ya. Ini precast. Kemudian saya cor. Nah, ini saya cor ya. Saya ada dilatasi di sini, bukan dilatasi, istilahnya ada space sedikit. Bukannya sebenarnya ini rapat ya, cuma saya gambarkan aja seperti ini. Ini daerah sini, Dek. Nah, kamu pernah belajar namanya sirkonektor kan? Di baja, ya terutama di baja, sirkonektor. Daerah sini tahu sendiri kan, daerah sirkonektor daerah sini geser lebih besar kali kan. Nah, pada saat beban, dia cenderung akan melengkung kan? Melengkung atas dengan bawah tidak sama, berbeda karena ini sambungan. Ini beton udah jadi, ini beton lama. Ini beton lama, ini beton baru. Dia akan berbeda, permukaannya kan tidak sama seperti ini, tidak menyatu. Jelas nggak, Dek? Kamu bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak? Di sini nggak ada gambarnya ya. Kalau di samping, bawah samping melengkung mana ya? Melengkung, mana melengkung. Biar kamu ada gambaran. Bentar. Wah, sini nggak ada melengkung. Gambar soal ini. Ini. Oh, ini ya. Coba ini bisa melengkung nggak? Waduh, sayang banget. Saya mau gambar sampingnya deh, biar Anda tahu. Bukan ini deh. Jadi gini, saya gambarkan aja. Saya gambarkan garis saja ya. Nanti kalau ada beban, yang satu begini deh. Yang satu begini, yang atas, ya gini, miring gini ya. Di sini, posisinya misalkan di sini. Terus, yang bawahnya akan berbeda lagi nanti. Dia mungkin di sini deh nanti deh bentuknya. Nah, gitu loh deh. Kenapa? Tidak ada yang menyatukan di sini. Nah, untuk desain yang ini, yang half slab, nanti akan hitung berapa sirkonator dipasang di sini, berapa banyaknya, diameter berapa. Itu deh. Kalau sudah ada sirkonator, dia akan bergerak sama-sama nanti. Jadi akan bergerak lurus seperti ini. Ya, lurus seperti ini. Akan bersama-sama. Ya, tapi nggak ekstrim seperti ini ekstrim ya, ini nggak ekstrim, cuma gambarin aja. Jelas deh, jelas ya. Ada yang masih bingung nggak? Jadi desain ini dengan desain ini sama aja kekuatannya, ya. Tapi kalau desain ini memerlukan sirkonektor untuk menyatukan antara dua material yang berbeda. Kalau yang ini dia dikontrol di sini yang untuk tarik, karena ini tarik berpengaruh banget daerah momen tumpuan, karena di sini ada momen tumpuan, ada tarik di sini. Overlapnya harus dihitung. Overlap dari tulangan ini dan tulangan yang sebelahnya. Jadi kalau digambarkan, saya gambarkan sedikit deh, biar nggak bingung lagi. Saya gambarkan di sini ya. Nah nih, nanti di sini ada tulangan keluar. Tulangan sebenarnya atas bawah deh. Kalau yang full slab ya, tulang atas bawah nih. Nah, ini tulang atas bawah. Saya gambarin warna merah. Ya. Gambar atas bawah tulangannya ya. Nah, dari sini juga ada, dari sebelahnya juga ada deh. Nah, dari sini juga ada, dari sini. Sebelahnya juga ada. Ini biar lebih pendek lagi. Nah, ini pendekin aja, biar ketahuan aja. Nah, dari sini juga ada.
biar ketahuan ya, biar renggang gini aja ya. Nah, jadi seperti itu deh. Ya. Kalau untuk yang full slab, yang paling berpengaruh banget adalah ini. Karena ada lentur sini, ada momen ini harus memenuhi panjang penyaluran. Kalau tekan nggak masalah lah ya, tidak terlalu rumit banget. Tapi ada hitungannya nanti. Nah, kalau ini nggak usah, karena udah tulangan menerus. Paling sambungan overlapping aja nanti. Ya. Misalnya panjang 12 meter, ya tinggal sambung aja 12 meter itu, karena sambungan 12 meter overlapping berapa? 40. Kalau kasar di lapangan misalnya 40D misalkan gitu. Ya. Jadi itu aja deh ya. Jadi perbedaan antara kamu ini masang ini dengan ini sama aja. Cuma kalau ini bisa langsung, ya. Kalau ini masih ada nunggu gelar lantai lagi di sini, gelar tulang lantai dan topping. Waktu jelas seperti ini dibandingkan ini. Ya. Cuman ini lebih tinggi, lebih berat. Alat beratnya harus memenuhi syarat. Ya. Bedanya itu aja deh. Ya. Kalau ini ada kontrol, ya pada saat dia menyatu. Kalau ini kontrolnya pada saat seperti ini, yang disatukan. Sebenarnya pada saat seperti ini nggak usah dikontrol, karena apa? Sudah pasti masuk. Karena ada beban aja masuk, kan gitu ya. Tapi ya lebih baik dikontrol untuk simple beam-nya. Ya, simple beam-nya beban sendiri sama orang. Nggak ada beban cor kalau ini, ya. Karena sudah full. Ya, jelas ya. Tinggal ini aja kontrol sambungan ini aja. Oke, Dek, jelas? Jelas ya? Kalau yang ini, dia tulangan menerus yang atas, nggak ada masalah. Ya. Kalau ini tulangnya menerus ke atas. Jadi kalau digambarkan seperti ini, lebarnya kita kasih. Nah, ini. Kalau yang apa namanya? Kalau yang bawah, dia harus. Nah, kalau yang bawah. Jadi kalau bedanya full dengan ini ya, dengan haslet, kalau haslet hanya tulangan bawah yang ada, kalau full atas dan bawah sudah ada di precast-nya. Atasnya yang ini nanti gelar. Habis gelar baru di topping. Ini berfungsi sebagai tulangan tumpuan. Jelas ya? Jelas, Dek? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi bertanya? Nah, kalau udah jelas nanti enak. Jadi menjelaskan ke belakang supaya enak. Ada yang bertanya enggak? Saya ngoceh aja nanti nggak ada yang jelas sampai saya bohong. Sayang. Ya. Karena aplikasi ini nanti ya, kalau udah mengerti ya alhamdulillah ya. Yang belum mengerti harus mengerti, karena nanti Anda di lapangan pasti bekerja dengan ketat. Ulasan saya ini adalah sebagian ya, sebagian dari perilaku precast. Tapi ini aja sudah mewakili sebenarnya. Kalau kamu tahu sudah mewakili untuk balok, ya, kolom semuanya sudah mewakili. Kalau sudah melihat, mencerna dan memahami yang saya jelaskan. Ada yang tanya lagi? Halo, yang wanitanya mana nih? Belum ada yang wanitanya, udah paham belum? Kalau belum tanya aja deh, nggak usah malu-malu. Saya daripada nanti lanjut kamu nggak ngerti, lebih baik di sini paham dulu. Karena perilakunya nanti hitungannya tergantung perilaku itu. Jadi hitungannya nanti tergantung perilaku itu deh. Silakan. Kalau mau tanyakan silakan. Di sini ada yang ikut KBGI nggak? Saya ikut Pak, insya Allah. Ilham ikut deh, Ilham ya. Sama Ya, siapa? Pak. Saya sama Abdul Malik Baja, Pak. Oke. Nah, Dek, nanti dalam analisanya kamu harus memperhatikan ini, Dek, perilaku gini, Dek. Ini harus masuk dalam apa namanya, Dek, proposalmu, perilaku gini. Ya, harus masuk itu. Berapa LD-nya segala macam bla bla bla. Itu ada itu semua, lengkapi itu semuanya, ya. Gambar-gambarnya. Ya, jelas ya? Iya, Pak. Jadi kayak gitu. Pakai beton atau pakai apa kamu? Saya ikut yang kategori Baja, Pak. Oh, baja. Ya. Iya, Pak. Baja berarti kayak baja biasa gitu, pasangan biasa gitu ya? Iya, Pak. Kayak hollow biasa, yang hitam tapi hollow hitam. Oh, gitu ya. Oh, yang kalian biasa yang kemarin dulu itu ya? Iya, Pak. Kemarin ada baja nggak ya kemarin dulu ya? Kemarin yang galvanis, Pak, yang canai dingin, yang canai seng-seng dingin, gitu. ya. Kalau ini Kalau sekarang sekarang benar-benar baja yang hitam itu, Pak, yang biasa. Baja dari apa, Pak? Bentuknya apa? Kalau saya sih rencananya hollow, Pak. Hollow kotak. Kalau di panduan harusnya apa? Di panduan bebas. Oh, bebas. Peserta di kreasinya bebas apa aja. Iya, berarti yang hollow yang paling masuk. Cuma sambungannya nanti ya.
Iya Pak, sambung. Oke. Oh, itu nanti pemilihannya gimana ya? Pengujiannya gimana? Bercampur dong antara baja dengan beton dicampur? Enggak Pak, masing-masing Pak, beton sendiri, baja sendiri. Oh gitu, oke deh. Oke, ada pertanyaan lagi Dek? Ada pertanyaan lagi? Sampai sini, Hana dan lain-lain. Hana mana Hana? Han, kamu kayaknya bingungan. Bingung nggak? Bingung. Bingung nggak? Kau bingung nggak? Bingung dulu, bingung nggak? Bener nggak bingung? Enggak, kalau nggak bingung saya akan lanjut yang lain. Yang lain gimana, bingung nggak ya yang lain Dek? Yang lain bingung nggak? Halo, yang lain? Kalau nggak saya lanjut ya. Oke, saya lanjut dari awal lagi ya. Karena saya cerita tadi terlalu panjang, nggak cerita itu Anda bingung ya. Jadi gambar ini ya, gambar ini adalah gambar seperti one way ya. Awalnya adalah HCS, HCS itu one way. Seperti ini gambar kecil seperti ini. Ya, HCS seperti ini. Kita ganti H-slab ya. H-slab bentuknya sama seperti ini. Ini balok memanjang ya, jelas one way ya. Balok memanjang kita potong-potong ini apa? Potong-potong elemen precast ya. Ini nanti satu gini sama, satu-satu dipasang seperti ini sama. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita menghitung secara keseluruhan dari depan ke belakang, atas ke bawah, mengenai perilaku atau gaya dalam yang ada, yang terjadi akibat beban-beban yang ada. Ya, beban tadi yang sudah diuraikan ini ya. Ya. Kemudian setelah dari itu kita masukkan ke mana? Sebenarnya perhitungan ini dulu deh, bukan itu ya. Sebenarnya perhitungan ini ya. Nih ya, lapangan. Hasil ini dari hasil apa namanya? Output dari etaps atau sub atau segala macam terserah Anda ya. Ini adalah hasilnya dengan tebal 25 cm sudah menyatu. Ya, sudah menyatu. Kita lakukan perhitungan dengan hasil seperti ini. Yang tadi saya bilang ini deh. Yang ini, ya. Hasilnya seperti ini. Ini satuan aja, jadi nggak usah pengaruh satuan ya. Terserah Anda mau kayak mana. Nah, kemudian oret-oret, bla 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 bla, ya, dihasilkan seperti ini. Maka ini adalah tulang tunggal, ya. Dihasilkan tulang tunggal. Karena ini lebih besar maksimumnya daripada yang terjadi ya, tulang tunggal. Nah, ini saya pasang 2 buah karena supaya dia apa? 2 buah jenis apa namanya tulangan supaya irit. Kalau kita pakai tulang besar, kalau ganti kelebihannya sedikit itu akan berakibat luasan tambahnya lebih besar, jauh lebih besar. Lebih irit maksudnya ya. Ini seperti ini ya. Nah, itu nanti akan dihitung ya, tulang tunggal akan menghasilkan suatu bentuk apa namanya MN atau kapasitas yang ada itu seperti ini ya, 1,2 dikali 10⁻6 di sini 73, oke masuk ya. Sengaja saya besarkan ya, karena memang apa namanya operator keamanan yang tadi saya mencegah sesuatu yang terjadi ya di lapangan ya, entah itu impact segala macam itu kita juga seperti itu. Nah, dari hasil ini kita hitung lagi untuk yang tumpuan. Ya, tumpuan. Nah, tumpuan dari tumpuan kita mendapatkan momen seperti ini. Ya. Bla 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 bla. Seperti tadi kita lakukan data depan, maka didapat tulangan 19 dan 16. Lebih besar karena momen lebih besar. Ya, tapi tulangan tunggal. Kita bedakan 2. Ya. Untuk tulangan tumpuan ya, kayak gini tulang tumpuan ya. Tumpuan seperti ini. Nah, kemudian Anda lihat 19 16. Anda lihat di sini lagi. Lapangan 16 13. Yang sama mana? 16. Artinya apa? Artinya apa, Dek? Ada diameter 16 yang sama di sini kan? Jelas? Jelas ya? Saya gambarkan gini. Nah, ini harus digambarkan nih, kalau nggak digambar Anda bingung pasti. Ini bisa nggak ya? Oh, dari sini deh. Nah, saya gambarkan di sini aja deh ya. Di sini ada slab
full ya, full. Saya gambarkan full deh. Ya, full. Terus ada tulangan di sini. Wah, nggak enak gambar gini deh. Anda nggak kelihatan. Saya gambarkan tanpa atas aja deh. Oh, ini juga sama, nggak apa-apa. Saya gambarkan jadi seperti ini. Dua-duanya digambarkan nih, biar apa namanya? Biar enak. Satu atas. Satu bawah ya. Ini gambarnya saya kasih warna merah. Nah, ini warna merah ya. Ini saya cerita dulu ya. Saya cerita dulu ya. Ini sebenarnya ini kan dua apa namanya, dua plat ya. Nah, seperti ini saya gambarkan seperti ini. Ini yang half slab, ini yang atas ya. Ini nggak kepotong ya, yang atas itu nggak kepotong, lurus ya. Yang atas itu lurus ya, dari kiri ke kanan panjang ya, nggak kepotong. Kalau yang bawah kepotong. Ini tulangannya apa tadi? D19 dan D16. Ini daerah tumpuan. Nah, ini D16 dan D13. Ini ya, Anda lihat. Pada saat kita, ini udah ada yang tanya enggak masalah hasil ini? Ada yang tanya enggak? Yang ini, saya tanya dulu, jangan bingung. Ini adalah hasil full lapangan dan tumpuan ya. Hasil full 25. Jadi 15 tambah 10 toppingnya. Terus yang ini adalah hasil dari simple beam 15. Pengecekan atau kontrol pada saat dicor. Jelas ya? Jelas? Bebannya ada, bebannya yang tadi saya bilang, beban cor dan beban orang. Yang ini ya, difoto aja nggak apa-apa deh, foto ini nggak apa-apa ya, difoto aja sebagai literatur umum nanti untuk tugas ya. Nah, ini gini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah kontrol aja deh, mampu nggak deh gitu loh. Dengan tulangan ini dari lapangan. Kan udah jadi ini kan. Ini udah jadi. Ini half slab-nya, udah jadi setengahnya. Ya. Ini adalah tulangan setengahnya ditambah dengan tulangan atasnya, tumpuan nanti ini. 16. Jelas ya? Jadi ini tulangannya 16 dan 13. Tulangan precast-nya. Ya. Dari hasil desain tadi yang total menyeluruh. Didapat ini dan ini. Ya. Menyeluruh ya, desain menyeluruh. Atau beban layan, beban total. Jelas ya? Half slab-nya didapat ini. Atau tulangan bawah didapat ini. Tulang tumpuan didapat ini. Ini ada dua tulangan nih. Yang mana yang putus? Kan gitu. Ini ada dua tulangan. Mana yang putus? Kan kalau dipasang semuanya kan boros. Maka harus ada yang putus di serepat L plus daripada 12 dB atau hala. Ya. Harus diputus. Dan harus yang memanjang. Jadi di sini ada yang namanya, kita tambahkan lagi tulangan putus. Ya. Di sini ada tulangan putus yang terlalu panjang. Jadi ada tulang putus, ada tulang memanjang ya. Saya gambar seperti ini. Nah, gini ya. 1, bisa copy. 2, copy lagi untuk yang bawah. Tulang lapangan. Alah. Nah, ini tulang lapangan. Ini harus ada overlap ya. Pernah praktek saya ajarkan dulu. Yang ini adalah ada overlap. Jadi kalau 1/4 L-nya di sini.
4L itu di sini ya. Ini ada overlap 12 dB atau H. Ya. Ini ya bentuknya seperti ini. Ini adalah diameter 16, diameter 12 ya. Ini ada dua. Ini juga ada dua diameter 19, 16. Nah sekarang mana yang memanjang, mana yang memutus? Ada bisa jawab nggak? Yang atas dulu, mana yang manjang? Atau sekaligus semuanya? Ada bisa jawab nggak? Mana yang memanjang, mana yang mutus? Diameter mana aja? Ada bisa jawab? Yang longitudinal harus memanjang terus, Pak. Halo? Halo, Dek? Ya, Dek? Ya, Pak. Yang longitudinal harus memanjang terus, berarti yang paling atas harus memanjang terus, Pak. Iya, ini atas maksudnya. Yang mana, Dek? Diameter berapa yang manjang yang atas? Sekarang tanyanya diameter mana yang manjang, yang diameter mana yang memanjang ini, yang tengah ini manjang kan, dari ujung ke ujung nih. Ini yang terputus. Yang manjang ini diameter berapa? 19. 19. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ayo jawab aja yang lain coba. Jadi ada seninya gitu. Nanti 19 juga Pak menurut 19 saya. juga. Oke ya, 2 ya, 19 semuanya ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau ini 19 ya, ini 19 nih. Ini kan daerah lapangan nih, Dek. Iya. Lapangan tuh yang terbesar berapa? 16 dan 13. Yang memanjang yang mana? Yang lapangan. Yang 16 dong. Karena di atasnya ada 16. Tulangan sama itu adalah tulangan yang atas dan bawah adalah diameter 16. Jadi yang ini adalah yang ini adalah diameter 16, yang ini adalah diameter 16. Ingat perilaku dari balut tadi yang kita desain. Ya, dari awal. Atas dan bawah harus sama, atas dan bawah harus sama 16. Kalau ini dipasang 19, di sini keborosan, Dek. Boleh nggak Pak pasang 13? Boleh aja. Ini boleh aja. Kamu pasang 19, ini memanjang, boleh, nggak apa-apa, Dek. Tapi boros. Jadi pada 19 kita pasang yang 16, atau ada sama 16 di bawah. Jelas, Dek? Nah, sekarang yang bawah. Pak, yang panjang pasang 13, yang ini 16, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi 16 yang ini pendek ya, yang pendek 16, yang ini 13 yang memanjang, nggak apa-apa, Dek. Nah sekarang kalau pasang di sini ya Papa yang 13, antara ini dengan tulangan ini hasilnya bagaimana dengan peraturan yang ada? Kan gitu, Dek, antara tekan dan tarik. Kamu pasang boleh, tapi sesuai aturan nggak gitu loh. Kalau sudah aturan nggak ada masalah. Jelas maksud saya, Dek? Jelas nggak? Halo? Iya, Jelas? Pak. Nah, yang lain ada yang tanya nggak? Ada yang tanya nggak? Masih kurang jelas nggak? Kamu boleh pasang mana aja, tapi aturannya harus sesuai ya. Kalau ini dengan ini saya pasang 19, boleh aja lebih kuat, tapi dia overempus apa underempus kan gitu ya. Nah 19 ini kalau dipasang, dia kan lebih besar dari bawah. Bawah masih 16. Ya. Jelas ya? Pakai 16, kalau 16 sesuai nanti, kan gitu. Pak, ini 16 saja ya, 16 boleh, sesuai, nggak apa-apa. 13 yang terpotong. Karena ini murni aturan dari 16 dan 19 dan 16 di atas. Masih ada tulang 16-nya di bawah. Jadi nggak terlalu ekstrim ya. Pak, sepasang 13, boleh aja nggak apa-apa 13, tapi murni syarat aturan. Ya. Karena dari bawah daerah tekan di sini. Nggak apa-apa, Dek, nggak ada masalah. Tapi di sini ada 19, 16. Nah, untuk menjaga keseimbangan ya, maka di sini 16 kita pasang di sini 16. Jadi yang panjang itu udah 16 karena ada yang sama di bawah, 16 yang memanjang di bawah, 13 yang terpotong. Ini tulang ekstranya 19, tulang ekstranya 13. Jelas, Dek? Halo? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, saya akan
masuk ke tadi lagi ya. Jadi saya ulangi lagi, setelah hasil total 25 cm kamu desain, hasil momen dari tadi etap sub itu dan lapangan ini sebagai tulangan acuan, karena sudah dicor kan ini. Half slab-nya sudah dicor sebagai kontrol untuk simple beam half slab 15 cm. Dikontrol tuh bebannya apa? Bebannya tadi ini. Orang dan alat-alat ditambah dengan cor. Pak, cornya boleh lebih tebal lagi ya? Boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan apa logika yang ada. Jangan sampai tebalnya 2 meter kan, itu yang nggak mungkin ya. Jadi sesuai dengan aturan yang ada di lapangan atau logikanya yang masuk dengan di lapangan ya. Oh, kalau ngecor seperti ini gitu ya. Kita yang ngarahkan nanti di lapangan, jangan sampai lebih tebal. Ternyata pertama dicek ini adalah mampu. Simple beam mampu dia. Oke. Terus di sini juga mampu, oke, di sini mampu, oke, maka silahkan go ahead jalan aja. Berarti precast yang ada adalah precast dengan kondisi ini, ya, kondisi seperti ini. Jelas deh. Jadi kalau saya gambarkan tadi, yang ini, ya, ini hasilnya seperti ini deh. Ini nggak ada yang atas, yang ada yang bawah. Jadi ada yang bawah untuk half slab-nya adalah ini diameternya. Jadi yang itu 16, yang satunya adalah 13. Ini diameter 16 dan diameter 13. Ya. Ada dua ini. Yang atasnya adalah diameter tumpuannya ini. 19 dan 16. Nah, ini yang bawah ini, yang biru ini adalah precast-nya. Jadi kalau saya keluarkan, gini deh. Nah, inilah precast jadinya seperti ini nanti deh. Ini nggak kelihatan ya. Bolongannya nggak kelihatan. Nah, jadinya seperti ini. Precastnya. Ada tulang bawah. Ada tulang bawah. Ya. Jelas? Jelas deh. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum ada? Udah jelas deh? Udah jelas belum? Tapi udah jelas nggak? Jelas, Pak. Ilham, Kevin, tadi yang ini siapa tuh? Ilham, Kevin, suaranya kayak... Kevin. Udah jelas, Kevin? Insya Allah sudah, Pak. Oke, yang lain jelas nggak? Nanti perempuan sabar, yang cewek tadi mau nanya. Dek? Halo? Nggak ada yang tanya? Nggak ada? Udah jelas? Karena mau ada tugas nih, kalau jelas, besok presentasi. Ya gini, kalau ngajar precast gini, Be. Jadi nggak kayak beton biasa. Dia harus mengerti logikanya, harus masuk dulu, baru Anda desain. Kayak apa? Nanti karena soalnya gitu, soalnya ada apa namanya, soal di lapangan. Nah, ada bentuk apa, nanti harus precast. Terus coba precast, bentuknya kelihatan tulangan seperti apa. Ntar gitu deh, ujiannya. Gimana? Halo? Halo? Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Kalau belum ada, cara saya cukup sini aja ya. Karena kalau saya tambah lagi, nanti Anda akan bingung, ya. Anda pahami dulu, sebenarnya nanti ada ini deh. Ini untuk menghitung gesernya ya. Horizontal konektornya nanti setelah itu aja nanti presentasi biar jelas. Sama geser tumpuan segala macam ini ada nanti ya. Nanti LDC-nya di area tekan itu ada nih ya. Untuk menghitung apa berapa sih panjang penyaluran dari daerah tekan atau presisnya atau segala macam ada nanti ya. Nah, kalau sudah jelas, udah paham nih ya. Kamu akan saya tugaskan semuanya untuk menghitung ya. Coba ambil denah tadinya dia jadi dua arah ataupun satu arah, bolehlah satu arah. Kamu desain precast-nya ya menjadi apa namanya half slab, bukannya full slab ya. Pak, saya mau full slab, silakan kalau mau full slab.
kita hindari dulu yang namanya LD atau panjang penyaluran. Saya mau lihat perilakunya dulu aja kepada Anda. Benar nggak Anda seperti itu? Ya, kontrol-kontrol. Tapi saya lebih senang HASLAB karena nanti di situ Anda lebih kompleks ya, perilakunya di situ lebih kompleks. Sambungannya nanti belum nyambung. Ya. Yang konektornya nanti aja. Ini hanya bentuk logika kamu masuk nggak di sini. Saya pengen tahu. Ya. Jadi dari gambar two way slab atau one way boleh kamu jadikan precast. Ya. Kasusnya momen segala macam kamu tentukan sendiri, tapi jangan melihat dari hasil yang ada. Ya. Dari itu boleh, dari PW-mu boleh, dari PW Pak boleh, silakan ya. Kamu jadikan precast. Jelas deh. Pakai HASLAB atau dua-duanya pakai HASLAB dan full slab. Silakan. Enak mana deh? Dua-duanya apa satu deh? Halo? Satu aja ya, pakai HASLAB aja ya. Satu dulu aja Pak, Ya, mungkin satu aja Pak. dulu ya. Iya, Coba Pak. HASLAB aja ya, HASLAB aja. Coba. Nah, coba Baik, kamu anu sendiri, tentukan sendiri, semua kamu tentukan sendiri. Ya. Bentangnya tentukan sendiri, bentuknya tentukan sendiri, nanti kamu jadikan itu sebagai HASLAB. Saya mau pasang HASLAB nih. Coba kamu desain berapa tulangannya, ya, bagaimana perilakunya, apa yang kamu kontrol di situ. Saya pengen tahu nanti, kamu jelas nggak? Ya, gitu ya. Oke? Iya Pak. Oke. Setuju, saya akhiri sampai sini. Jadi, waktu sisa nanti Anda gunakan untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Ya, tugasnya itu ya. Oke. Nggak ada tanya lagi? Kalau nggak ada tanya, saya tutup. Belum ada Pak. Belum ada ya. 5 jam kalau ini jenuh ya. Saya akhiri sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke ya. Pak.